Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelum menyampaikan apa yang akan saya sampaikan, tidak lupa dalam kesempatan ini lebih dahulu saya sampaikan rasa syukur yang sedalam-dalamnya karena saya dapat memenuhi tugas ujian akhir semester dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Ushul Fiqih, Bapak Dr. Syamsuri MHI. Baik, yang pertama, perkenalkan nama saya Musdwi Rangga Denta Saputra dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam, dengan NIM 050. Dari pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Dan dalam tugas tersebut terdapat beberapa pertanyaan yang perlu untuk saya jawab. Dalam menyampaikan jawaban, saya menggunakan metode ijtihad yang sudah dipelajari dalam pembelajaran di kelas. Baik, pada penjelasan dan pertanyaan yang pertama yaitu, ada sebuah fasilitas umum, sebut saja toilet umum, tetapi berbayar dengan harga yang telah ditentukan. Di sini saya akan menggunakan metode ijtihad istislah untuk menjawab kepastian hukumnya. Pertama, istislah yaitu yang biasa juga disebut maslahah mursalah. Maslahah dalam arti umum adalah semua yang mendatangkan manfaat bagi manusia. Jadi segala hal yang bisa menimbulkan manfaat disebut sebagai maslahah. Jadi dalam persoalan ini dapat diuraikan bahwasanya meskipun dikatakan sebagai fasilitas umum namun berbayar, tetapi berbayar di sini dimaksudkan tidak hanya untuk kepentingan pribadi bagi si pengelola, tapi juga untuk kepentingan umum. Kebanyakan orang yang menggunakan fasilitas umum yang pastinya membutuhkan kenyamanan dalam menggunakan fasilitas tersebut. Jadi dengan adanya berbayar bisa digunakan sebagai biaya perawatan fasilitas tersebut agar tetap terjaga dengan baik. Dapat disimpulkan, fasilitas umum dengan adanya berbayar tersebut boleh saja karena itu semua juga dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna fasilitas umum. Baik, selanjutnya penjelasan dan pernyataan yang kedua. Ada sebuah wanita dan ada seorang lelaki yang menganggap istrinya, dan ada juga yang menyatakan bahwasanya wanita itu istrinya juga. Singkatnya, seseorang lelaki pertama pernah menikahi si wanita dengan nikah siri, dan warga desa menyaksikannya. Setelah pernikahan itu, si lelaki pertama melakukan perjalanan yang sangat lama sekali, sehingga tidak tahu keberadaannya apakah dia sudah mati atau belum. Kemudian karena sudah terlalu lama dan tidak ada kabar, si wanita melakukan pernikahan dengan si lelaki kedua. Dan pernikahannya resmi melalui KUA dan tercatat oleh KUA. Setelah pernikahan tersebut berjalan 1 tahun, tiba-tiba si lelaki pertama datang, lalu terjadilah perselisihan. Karena perselisihannya tidak selesai di tingkat keluarga, maka mereka membawanya ke pengadilan. Dan pertanyaannya, bagaimana cara Anda dengan sebagai hakim dalam memutuskan perkara perselisihan antara kedua lelaki yang memperebutkan seorang wanita tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut dengan metode istishab. Yang pertama, istishab yaitu menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu yang memang tiada sampai ada buktinya yang mengubah kedudukannya.
Jadi dalam kasus ini dapat diuraikan bahwasanya seseorang yang telah melakukan akad nikah, baik pernikahan tersebut secara siri maupun secara resmi yang tercatat oleh KUA. Meskipun dalam pernikahan siri memang terdapat beberapa hal-hal yang dapat merugikan bagi seorang istri karena tidak dapat dituntut jika terdapat suatu permasalahan dalam hubungannya yang dikarenakan tidak diakui oleh negara. Tetapi kembali lagi ke pendekatan metode istishab yang dapat diartikan bahwasanya seseorang yang telah melakukan akad nikah, meskipun dalam pernikahannya sang lelaki keluar begitu sangat lama hingga tidak ada kabar dan keberadaannya tidak dapat dianggap status pernikahan tersebut sudah berakhir. Sebelum si lelaki pertama memang sudah menceraikan si wanita tersebut, barulah status pernikahan tersebut sudah berakhir dan si wanita boleh menikah lagi. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dalam kasus tersebut adalah dalam pernikahan yang dilakukan oleh lelaki kedua tidak dianggap dikarenakan si wanita masih memiliki hubungan dengan si lelaki yang pertama. Baik, pada penjelasan dan pertanyaan yang terakhir, yaitu mengapa masih disebut maslahah padahal mulgha. Yang pertama, maslahah mulgha, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syarak karena bertentangan dengan ketentuan syarak, atau dengan kata lain, maslahat yang dibatalkan oleh dalil syariat atau dilarang penggunaannya. Pembatalan seperti ini mungkin karena manfaatnya lebih kecil dari mudaratnya, atau barangkali karena manfaatnya dapat menimbulkan mudarat. Contohnya yaitu maslahat yang terdapat dalam suatu peristiwa, tetapi maslahat itu dibatalkan oleh syariat karena di dalam peristiwa itu terdapat mudarat yang lebih besar ketimbang manfaatnya. Seperti di dalam minuman khamar, itu ada manfaatnya yang bisa merangsang jiwa lebih kuat dan berani. Demikian juga dalam permainan judi, ada manfaatnya, bisa dijadikan sarana usaha dalam kehidupan. Namun kedua macam pekerjaan itu merupakan larangan Allah yang tercantum dalam Quran surat 2 ayat 219 yang memiliki arti sebagai berikut. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Dan ada juga yang tercantum dalam Quran surat 5 ayat 90 yang juga berisi, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkeburukan untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Maslahat yang terkandung pada dua ayat tersebut adalah maslahat mulgha, yakni maslahat yang diabaikan dan dibatalkan oleh syariat. Lebih konkretnya, maslahat seperti ini tidak dapat dijadikan konsideran ijtihad dalam merumuskan hukum syariat, dikarenakan syariat ini sendiri tidak memandangnya sebagai suatu maslahat yang mutabaroh. Misalnya, meminum arak ada manfaatnya. Al-Quran sendiri mengakuinya. Akan tetapi, sebagaimana pula yang dinyatakan dalam Al-Quran, bahwasanya manfaat
jauh lebih kecil dibandingkan dengan mudaratnya. Karena itu, maslahat yang seperti ini tidak dianggap sebagai maslahat yang dimaksud oleh syariat Islam. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan dengan video ini dari beberapa pertanyaan dan penjelasan yang telah saya jawab. Dengan adanya video ini, saya dapat memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah usul fikih. Dan yang pastinya begitu banyak kekurangan maupun kesalahan dari beberapa pertanyaan yang saya jawab melalui video ini. Dari saya sendiri memohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, itu saja dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.